Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Maiza dari Prodi D3 Kebidanan. Stikes Abdi Nusantara akan menjelaskan tentang sistem perkemihan. Selamat menyaksikan. Sistem perkemihan merupakan suatu sistem tubuh manusia yang berperan dalam pembentukan, penyimpanan, dan pengeluaran urin. Ginjal memiliki ukuran 11,5 dan panjang 6 cm dan lebar 3,5 cm serta berat 120-170 gram. Bentuk ginjal seperti biji kacang. Fungsi ginjal adalah menyaring darah, menjaga keseimbangan ion, menjaga keseimbangan kadar, dan basa dari cairan tubuh. Proses pertama ada filtrasi glomerulus. Proses terjadinya penyerapan darah yang disaring bagian cairan darah kecuali protein. Terus ada yang kedua, proses reabsorpsi. Proses terjadinya secara pasif, obligator reabsorpsi di tubus proksimal. Proses sekresi. Proses sisa penyerapan kembali yang terjadi di tubulus distal dan akan dialirkan ke papila renalasi. Selanjutnya diteruskan ke yang kedua ada ureter. Ureter memiliki bentuk seperti tabung kecil yang berfungsi untuk menyalurkan urin ke kandung kemih. Tiga ada vesika urinaria atau bisa juga disebut kandung kemih yang berfungsi untuk menampung urin dari 350 sampai 400 mili. Keempat ada uretra. Uretra adalah tabung yang berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neuron. Kita semua tahu bahwa sel saraf merupakan sel yang mengantar impuls listrik di tubuh kita. Otak kita terdiri dari sekitar 86 miliar sel saraf yang bekerja sama dalam menerima maupun menghantar impuls antara otak dari seluruh bagian tubuh lainnya. Tapi sebenarnya bagaimana sih cara kerjanya? Pertama, kita mulai dari strukturnya terlebih dahulu. Salah satunya ada yang namanya akson. Bagian ini bertanggung jawab dalam transmisi impuls listrik dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya yang akan berujung ke target akhir yaitu organ ataupun otot. Setelah itu kita juga punya dendrit. Dendrit adalah struktur yang bertanggung jawab dalam menerima impuls dari sel saraf lainnya dari organ maupun otot ataupun dari otak. Impuls listrik ini akan bergerak dari dendrit melalui badan sel, yaitu struktur lain dari sel saraf yang berisi nukleus, suatu organ yang berisi materi genetik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan dari si sel saraf. Selain itu, ada banyak sel saraf yang memiliki struktur bernama selubung myelin yang membantu dalam kecepatan konduksi impuls listrik yang melewati sel saraf. Tahu nggak, konduksi listrik di badan kita bisa mencapai 120 meter per detik di sel saraf yang mempunyai selubung myelin. Oke, kita sudah mendapatkan gambaran dari struktur sel saraf. Tetapi bagaimana dengan transmisi impulsnya? Bagaimana caranya otak kita menyuruh jempol kita misalnya untuk bergerak? Di awal melalui suatu mekanisme yang kompleks, otak kita mampu membentuk suatu yang bernama potensial aksi dan meneruskan sepanjang saraf yang bertanggung jawab untuk menggerakkan jempol. Di dalam sel saraf ada beberapa kabel, dan di dalam kabel ini terdapat sel saraf. Di antaranya ada satu sel saraf berikutnya. Ada celah yang bernama sinaps. Jadi potensial aksi yang merupakan listrik akan diterima oleh dendrit di sel saraf pertama, diteruskan melalui tubuh dan mencapai akson. Di beberapa neuron atau sel saraf pertama ada sesuatu yang bernama neurotransmitter, suatu zat kimia yang berperan dalam konduksi listrik dari suatu sel saraf ke sel saraf berikutnya. Neurotransmitter akan dilepaskan ke sinap dan menghasilkan suatu potensial aksi di sel saraf kedua. Di sini listrik tersebut akan dioper dari sel saraf ke sel saraf berikutnya, sampai akhirnya sel saraf terakhir menyampaikan si listrik ke otot yang bertanggung jawab dalam menggerakkan si jempol. Alhasil jempol kita akan bergerakan. Melalui pengertian proses ini lahirlah nama neuron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvira Sadratul Habibah dari Prodi D3 Kebidanan tingkat 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem imunitas, proses metabolisme, dan sistem limpatik.
Sistem limfa adalah rute aksesoris di mana cairan dapat mengalir dari ruang intensial menuju sistem peredaran darah yang terdiri dari pembuluh, organ, nodus, dan sel. Fungsi sistem limfatik yang pertama, mengembalikan kelebihan cairan jaringan, mengeluarkan zat toksin dan sel yang rusak, mengangkut lemak yang sudah berbentuk emulsi, mengangkut limfosit dari kelenjar limfa ke sirkulasi darah, menyaring dan menghancurkan mikroorganisme, menghasilkan zat antibodi untuk melindungi tubuh. Selanjutnya kita akan bahas sistem limfatik terdiri dari 3 macam. Yang pertama, organ limfa, yang kedua pembuluh limfa, dan yang ketiga komiran limfa. Organ limfa terdiri dari nodus limfa, berfungsi menghancurkan partikel asing agar tidak menyebar ke jaringan tubuh. Di bagian tubuh kita ada beberapa letak nodus limfa, yaitu nodus submaksila di dasar mulut, nodus cervix leher, nodus supracoclear siku, nodus limfa ketiak, dan nodus ingwen di patan paha. Nah, organ limfa yang lain itu adanya kelenjar timus. Fungsinya dari kelenjar timus adalah memproduksi limfosite atau kekebalan tubuh. Selanjutnya ada organ limfa yang lain, yaitu kelenjar amandel. Nah, amandel terletak dari bagian kanan kiri faring di belakang rongga mulut. Bila terjadi infeksi, maka akan meradang. Fungsi dari amandel adalah menahan mikroorganisme yang masuk melalui hidung, mulut, dan kerongkongan. Limfa atau lien terletak di sebelah kiri perut. Fungsi dari limfa adalah yang pertama, menghasilkan limfa dan zat antibodi. Yang kedua, menghancurkan sel darah putih, leukosit, dan trombosit. Yang ketiga, menghasilkan sel darah merah pada saat janin. Nah, selanjutnya kita bahas komponen limfa yang lainnya, yaitu pembuluh limfa, merupakan vena kecil yang memiliki banyak katup, berdinding tipis, dan sangat variabel. Contohnya adalah laktel, adalah kapiler limfa yang terdapat pada usus halus untuk membawa lemak ke peredaran darah. Ada juga cairan limfa. Cairan limfa atau getah bening. Cairan ini merupakan cairan yang diabsorpsi di dalam kapiler limfa berwarna kekuningan, berisi protein plasma, limfosit, trombosit, fibrinogen, lemak, oksigen, tena ariotit, eritrosit, dan karbodioksida. Berikutnya kita bahas aliran-aliran limfa, faktor yang menggerakkan cairan limfa, yaitu kontraksi otot, faktor inspirasi dan ekspirasi rongga dada, serta pemijatan tubuh. Ternyata olahraga dapat meningkatkan aliran limfa sebanyak 5-15 kali. Kebalikannya, saat istirahat cairan limfa menjadi sangat lambat. Sirkulasi cairan limfa yaitu cairan interstisial dari jaringan yang masuk ke kapiler limfa, selanjutnya ke saluran pernapasan dan ke pembuluh limfa yang besar, kemudian bergabung berbentuk trunkus atau limfa utama. Ada 2 macam trunkus atau batang saluran limfa utama. Yang pertama adalah ductus lymphaticus sinistra atau bagian kiri, atau yang dikenal ductus thoracicus, mengumpulkan cairan limfa dari kepala kiri, leher kiri, dada kiri, anggota gerak bawah, alat dalam anggota perut. Nah, batang saluran limfa yang kedua itu ductus lymphaticus dextra atau bagian kanan, menerima cairan limfa dari kepala kanan, leher kanan, dada kanan, lengan sebelah kanan, truncus brachiodiasthinal kanan, atau rongga dada kanan. Immunity diambil dari bahasa Yunani, yaitu imunitas yang berarti perlindungan. Imunitas adalah suatu mekanisme pertahanan tubuh terhadap benda asing. Benda asing yang dimaksud bisa berupa bakteri atau patogennya seperti virus, jamur, parasit, toksin, obat, bahkan makanan atau minuman yang kita konsumsi. Nah, sistem imun dapat diartikan suatu sistem yang berperan dalam proses imunitas. Ada komponen, mekanisme, dan peran sistem imun di dalam tubuh kita.
Sistem imun pada manusia dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu sistem imun alami atau innate immunity atau sistem imun non-spesifik, dan sistem imun didapat atau adaptive immunity atau sistem imun spesifik. Sistem imun alamiah atau immunity merupakan sistem imun yang berperan pada inflamasi yang bersifat akut, merupakan pertahanan pertama tubuh. Sistem imun ini tidak bersifat spesifik terhadap satu patogen. Komponen-komponen pada sistem imun non-spesifik atau alamiah adalah yang pertama, pertahanan fisik dan mekanis berupa kulit, mukosa, dan silia terutama pada saluran pernapasan. Yang kedua, ada pertahanan blok kimia seperti asam lambung dan liozim. Yang ketiga, ada pertahanan humoral seperti sistem komplement, interferon, dan C-reaktif protein atau CRP. Dan yang terakhir, pertahanan seluler yang diperankan oleh sel-sel fagosin seperti makrofag, neutrofil, dan juga nikel. Sedangkan untuk sistem imun didapat atau sistem imun adaptive immunity merupakan sistem imun yang memiliki spesifitas terhadap patogen tertentu, berbeda dengan innate immunity, memori terhadap patogen juga nikel. Sedangkan untuk sistem imun didapat atau sistem imun adaptive immunity merupakan sistem imun yang memiliki spesifitas terhadap patogen tertentu, berbeda dengan innate immunity, memori terhadap patogen. Sistem imun adaptif ini memiliki sel memori yang akan menghasilkan suatu protein yang jadi respon immunologis dan yang kemudian kita sebut sebagai imunoglobulin. Nah, lalu komponen utama dari sistem imun spesifik adalah sel limfosit. Pada dasarnya, sistem imun spesifik dibagi menjadi dua tipe berdasarkan pertahanan terhadap patogen ekstraseluler atau intraseluler, yaitu komponen seluler dan komponen humoral. Pada komponen seluler, sel yang menjadi mediator respon imunologis adalah sel limfosit T. Secara umum, sel limfosit T dibagi menjadi tiga jenis, yaitu sel T helper CD4+, sel T sitotoksin atau CD8+, dan sel regulator. Masing-masing jenis sel T memiliki mekanismenya masing-masing. Sel T helper bekerja berdekatan dengan sel antigen presenting cell atau APC melalui reseptor protein EMG kelas 2 untuk memicu produksi sitoksin yang dapat berperan sebagai sitoksin proinflamasi maupun sitoksin antiinflamasi. Contoh dari proinflamasi adalah interleukin 1 beta 3b, interleukin 6, dan juga TNF alpha. Sedangkan untuk contoh antiinflamasi yaitu ada interleukin 10, sel T sitotoksin CD8+ akan berikatan dengan sel yang terinfeksi patogen pada intraseluler melalui protein binding molecule atau MHC kelas 1 dan akan langsung membunuh sel yang terinfeksi. Sedangkan untuk sel T regulatory berfungsi untuk mengatur supresi dari respon imun. Jika semakin sering tubuh terpajar oleh patogen yang sama, maka titer antibodi yang dihasilkan oleh sel plasma tersebut semakin tinggi. Hal ini akan meningkatkan efektivitas respon imun tubuh terhadap patogen tersebut.
Metabolisme berasal dari kata Yunani metabole yang berarti perubahan. Metabolisme kadang juga diartikan pertukaran zat antara satu sel atau secara keseluruhan dengan lingkungannya. Metabolisme adalah pertukaran zat antara suatu sel atau suatu organisme secara keseluruhan dengan lingkungannya. Enzim terdiri dari struktur enzim, sifat enzim, cara kerja enzim, faktor yang mempengaruhi kerja enzim, dan fungsi enzim dalam metabolisme. Struktur enzim yaitu yang pertama, enzim tersusun atas bagian yang berupa protein dan bukan protein. Yang kedua, bagian protein umumnya bersifat termolabil atau tidak tahan panas yang disebut apoenzim. 3. Bagian yang bukan protein adalah bagian aktif yang disebut gugus protestik, biasanya berupa logam seperti besi, tembaga, seng, dan bahan lainnya yang mengandung logam. 4. Apoenzim dan gugus protektik ini membentuk suatu kesatuan yang disebut holoenzim. Yang kelima, enzim tersusun atau apoenzim dan gugus protestik. Namun ada enzim yang bagian enzimnya dan gugus protektiknya tidak bersatu, yaitu disebut koenzim. Sifat enzim antara lain biokatalisator, termolabil, spesifik, dan reversibel. Cara kerja enzim dapat kita dilihat dari gambar. Faktor mempengaruhi kerja enzim yaitu temperatur, perubahan pH, konsentrasi enzim, dan substrat. Sedangkan inhibitor terdiri atas inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Katabolisme terjadi dalam tingkat seluler yang bertujuan mengubah materi organik dan kompleks menjadi materi anorganik yang lebih sederhana untuk menghasilkan energi. Katabolisme dibagi menjadi 3. Pertama, katabolisme karbohidrat, katabolisme karbohidratasi, katabolisme lemak, dan ketika katabolisme protein, dan ketiga, katabolisme protein. Anabolisme adalah menyusun beberapa senyawa organik sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul kompleks. Proses ini membutuhkan energi dari luar. Contohnya fotosintesis dan kemosintesis. Fotosintesis merupakan suatu proses biokimia pembentukan zat makanan atau energi yaitu glukosa yang dilakukan tubuh, alga, dan beberapa jenis bakteri. Faktor yang mempengaruhi yaitu faktor eksternal dan internal. Kemosintesis merupakan contoh reaksi anabolisme. Selain fotosintesis, kemosintesis adalah konversi biologis atau molekul karbon atau lebih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anselma Astinova Kartika Sariala dari Prodi D3 Kebidanan tingkat 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sel darah atau hematopoiesis. Hemato yang artinya darah, poiesis artinya proses pembentukan. Nah, hematopoiesis merupakan proses pembentukan komponen sel darah di mana terjadi proliferasi, maturasi, dan diferensiasi sel yang terjadi secara serentak. Proliferasi sel menyebabkan peningkatan atau pelipat gandaan jumlah sel. Dari satu sel hematopoietik pluripotent menghasilkan sejumlah sel darah. Maturasi merupakan proses pematangan sel darah. Sedangkan diferensiasi menyebabkan beberapa sel darah yang terbentuk memiliki sifat khusus yang berbeda. Hematopoiesis pada manusia terdiri atas beberapa periode. Yang pertama, mesoblastik, dari mana? Dari embrio umur 2 sampai 10 minggu. Terjadi di dalam yolk yang dihasilkan adalah HBG1, HBG2, dan HB prolat. Kedua, hepatik. Dimulai sejak embrio umur 6 minggu terjadi di hati. Sedangkan pada limpa terjadi pada umur 12 minggu dengan produksi yang lebih sedikit dari hati. Di sini menghasilkan HB. Ketiga, mieloid. Dimulai pada usia kehamilan 20 minggu terjadi di dalam sumsum tulang, kelenjar limfodik, dan timus. Di sumsum tulang, hematopoiesis berlangsung seumur hidup, terutama menghasilkan HbA.
granulosit, dan trombosit. Pada kelenjar limfosit terutama sel-sel limfosit, sedangkan pada timosit limfosit terutama pada limfosit T. Beberapa faktor yang mempengaruhi proses pembentukan sel darah diantaranya adalah asam amino, vitamin, mineral, hormon, ketersediaan oksigen, transfusi darah, dan faktor-faktor perangsang hematopoietik. Tahukah kamu tubuh kita terdiri atas cairan dan elektrolit? Air merupakan komponen utama yang paling banyak terdapat di dalam tubuh manusia. Sekitar 60-70% dari total berat badan orang dewasa terdiri dari air. Namun hal itu bergantung kepada kandungan lemak dan otot yang terdapat di dalam tubuh. Fungsi cairan diantaranya adalah sebagai sarana untuk mengangkut zat makanan ke sel, mengeluarkan buangan sel, dan untuk metabolisme sel. Sedangkan elektrolit merupakan mineral yang memiliki muatan positif dan negatif ketika larut dalam cairan tubuh dan memiliki fungsi utama untuk menjaga organ tubuh fungsi normal. Komponen elektrolit diantaranya adalah sodium, klorida, kalium, magnesium, kalsium, dan fosfat yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri dalam tubuh. Fungsi tubuh yang dipengaruhi elektrolit antara lain adalah irama jantung, kontraksi otot, dan fungsi otot. Ada berbagai macam faktor yang mempengaruhi keseimbangan cairan dan elektrolit. Faktor-faktor tersebut memiliki peran yang masing-masing di dalam tubuh manusia, seperti alamiah tubuh akan berusaha untuk mempertahankan keseimbangan cairan. Ketidakseimbangannya dapat terjadi karena dehidrasi dan intoksikasi air. Dehidrasi berarti kehilangan air secara berlebihan, sedangkan intoksikasi air berarti kelebihan air. Konsumsi air oleh tubuh diatur oleh rasa haus. Apabila konsentrasi bahan-bahan dalam darah tinggi, berarti tubuh mengandung cairan bahan-bahan tersebut akan menarik air dari kelenjar kita. Akibatnya mulut menjadi kering dan timbul keinginan untuk minum. Mekanismenya ini akan diatur oleh hipotalamus dan saraf lambung. Pengeluaran air dari tubuh diatur oleh ginjal dan otak apabila volume dan tekanan darah atau konsentrasi dalam tubuh terlalu tinggi. Hipotalamus akan memerintahkan kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon ADH. ADH mempengaruhi ginjal untuk menahan dan menyerap kembali air dan mengedarkan ke seluruh tubuh, sehingga semakin banyak air yang dibutuhkan oleh tubuh, semakin sedikit pula air yang dikeluarkan. Apabila air yang dikeluarkan terlalu banyak, volume dan tekanan darah tinggi akan menjadi rendah. Akibatnya, ginjal akan mengeluarkan hormon renin. Hormon renin dapat mengaktifkan protein dalam darah bernama angiotensinogen menjadi bentuk aslinya yaitu antioksin. Angiotensi akan mempersempit diameter pembuluh darah sehingga tekanan darah meningkat. Selain itu, angiotensi dapat pula mengatur pengeluaran hormon aldosteron. Hormon aldosteron dapat mempengaruhi ginjal untuk menahan natrium dan air. Apabila tubuh membutuhkan banyak air, semakin sedikit pula air yang dikeluarkan. Gangguan elektrolit adalah kondisi saat kadar elektrolit di dalam tubuh seseorang menjadi tidak seimbang, bisa terlalu tinggi atau terlalu rendah. Gangguan elektrolit umumnya disebabkan karena kehilangannya cairan tubuh melalui keringat berlebihan, diare, atau muntah yang berlangsung lama. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh adalah minum segelas air minimal 8 gelas per hari dan mengkonsumsi makanan yang tinggi kandungan air. Selain itu, perlu dijaga juga untuk mengkonsumsi minuman yang mengandung elektrolit setelah berolahraga serta mengkonsumsi sumber mineral. Selain itu, kita perlu mengetahui kapankah tubuh kita membutuhkan asupan air lebih banyak dari biasanya. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya dehidrasi dan kemungkinan lainnya yang dapat bergantung terhadap kesehatan. Jika teman-teman bertanya apa yang akan terjadi jika tubuh kita kurang mengonsumsi air putih, kemungkinan yang dapat terjadi diantaranya adalah kurang fokus dan lelah, sembelit, gangguan fungsi ginjal, tekanan darah tinggi, dan kulit akan menjadi kering. Panca indera. Apa itu panca indera? Panca indera adalah 5 alat indera utama yang manusia miliki. Yang pertama itu ada indera penglihatan, yang kedua ada indera pendengaran, yang ketiga ada indera penciuman, yang keempat ada indera peraba, dan yang kelima ada indera pengecap. Selanjutnya, fungsi dari panca indera adalah menangkap rangsangan yang ada di lingkungan sekitar, lalu meneruskannya ke otak untuk diproses. Yang pertama itu adalah indera penglihatan. Indera penglihatan itu adalah mata, dan mata itu berfungsi untuk menangkap cahaya dari objek sekitar, lalu bekerja sama dengan otak untuk menciptakan kemampuan untuk melihat. Selanjutnya, mata itu memiliki beberapa bagian, yaitu seperti kornea, lensa, pupil, retina, dan juga saraf optik. Selanjutnya yaitu ada indera pendengaran.
Indera pendengaran itu adalah telinga, dan telinga itu berfungsi untuk kemampuan untuk mendengar suara dan mengidentifikasi sumber suara. Lalu bagian utama di telinga itu ada 3. Yang pertama itu ada telinga luar, yang kedua itu ada telinga tengah, dan yang ketiga itu ada telinga dalam. Selanjutnya yaitu ada indera penciuman. Indera penciuman itu adalah hidung. Dan hidung itu berfungsi untuk mengidentifikasi antara aroma dan juga bau. Bagian-bagian hidung yang berperan dalam indera penciuman yaitu ada 2. Ada saraf hidung dan juga ada konka. Selanjutnya itu ada indera peraba. Indera peraba itu adalah kulit, dan kulit itu berfungsi untuk merasakan sentuhan, tekanan, suhu, rasa sakit, dan juga getaran. Yaitu ada indera pengecap. Indera pengecap itu adalah lidah. Lidah itu berfungsi untuk merasakan rasa makanan dan juga minuman. Lidah itu memiliki beberapa bagian, seperti akar lidah, ujung lidah, punggung lidah, dorsum, dan juga frenulum. Sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem yang mengatur hormon manusia dan berhubungan dengan sistem saraf, karena keduanya itu mengontrol antara satu sama lain. Fungsi sistem endokrin itu seperti menghasilkan hormon pada tubuh manusia, mengatur aktivitas kelenjar tubuh, merangsang pertumbuhan jaringan, mengatur metabolisme oksidasi dan juga absorpsi, mempengaruhi metabolisme lemak, vitamin, mineral. Kelenjar hipofis terletak di bagian dasar tengkorak, dan ini juga termasuk kelenjar endokrin, yaitu berfungsi untuk mengatur hormon. Kelenjar hipofis ini memiliki 2 lobus, yaitu lobus anterior dan juga lobus posterior. Kelenjar tiroid adalah mengatur metabolisme di dalam tubuh dan terletak di depan bagian leher. Lalu ada juga kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid itu melekat dengan kelenjar tiroid dan memiliki 4 bagian. Kelenjar paratiroid ini mengatur kadar fosfor dan juga kalsium. Selanjutnya ada kelenjar timus. Kelenjar timus adalah yang setinggi trakea, dan kelenjar timus ini menghasilkan limfosit. Adrenal. Kelenjar adrenal terdapat 2 bagian, yaitu ada di atas dan juga di kanan ginjal. Kelenjar adrenal ini mengatur keseimbangan air, elektrolit, garam, mengatur metabolisme lemak, lalu ada kontriksi pembuluh darah, dan juga relaksasi bronkus. Kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas juga terbagi 2, yaitu alfa dan beta. Alfa ini menghasilkan hormon glukagon, dan beta ini menghasilkan hormon insulin. Kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin pun juga terbagi 2. Ada testis untuk laki-laki dan ovarium untuk perempuan. Testis menghasilkan testosteron dan juga ovarium menghasilkan estrogen.